Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Baik, ketemu lagi dengan saya pada hari ini yaitu Noy. Telah hadir di antara kita, bersama kita dari anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah seorang anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang mengampu divisi penindakan, ya Pak ya. Siap. Beliau juga adalah lahir di Serang pada tanggal 25 September 1983. Dan kita langsung perkenalan aja. Apa kabar Pak Ahmad Jazuli? Atau yang biasa disapa Pak Jul ya? Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak ya, hari ini puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan masa jabatannya dari tahun 2018 Pak ya, dilantik Pak ya. Iya. Nanti sampai periode jabatan 2023. Sip. Iya Pak. Nah baik Pak, kita langsung saja ke tema kita kali ini. Dalam podcast Ramadan ini kita akan mengangkat satu tema yang mungkin terbiasa dan tidak asing di telinga semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, terkait dengan pemilih Pak ya. Pemilih itu lebih ke terdengar ringan atau sosok yang ringan didengar, tapi tidak akan ada pemilu kalau tidak ada pemilih, gitu ya. Yeah. Tidak akan ada pemimpin yang jadi kalau tidak ada pemilih ya. Yep. Tidak akan ada yang dipilih kalau tidak ada pemilih. Baik, nah kita pengen tahu Pak, pemilih ini apa sih kalau di pengertiannya berdasarkan dari perspektif hukum kepemiluan gitu Pak. Pemilih itu seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bahwa kita berbicara tentang pemilih gitu ya. Bahwa dalam setiap demokrasi ya salah satu unsur terpenting adalah pemilih begitu ya. Betul. Salah satu unsur terpenting ada pemilih. Betul. Bagaimana kalau misalnya sebuah pemilihan baik pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun misalnya pemilihan sampai pemilihan RT begitu. Betul, ya. Pak. Kalau tidak ada pemilih ya tentu ya tidak jadi itu sebuah proses pemilihan. Betul. Nah ini salah satu unsur saya kira yang terpenting dalam pemilu adalah pemilih. Makanya kemudian ada daftar pemilih dan seterusnya. Baik. Dan itu kemudian memang fokus begitu ya. Salah satu fokus penyelenggara adalah bagaimana kemudian pemilih ini bisa memberikan hak suaranya. Gitu ya. Lalu kemudian apa dan siapa pemilih itu kan begitu ya? Ya kalau kita merunut ke Undang-Undang 42 misalnya tahun 2008 tentang pemilihan umum, nah, pemilih itu diartikan sebagai warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Nah ini jadi warga negara Indonesia yang memang dia sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah begitu ya, atau yang pernah menikah dan dia mempunyai hak pilih. Karena memang dalam proses pemilihan ya pemilih itu terdaftar, begitu harus didaftarkan diri sebagai pemilih, kan begitu ya. Atau kita menyebutnya misalnya DPT begitu ya dan seterusnya. Nah, apa sih syaratnya untuk menjadi pemilih? Nah, pertama dia adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun gitu ya, atau lebih, atau sudah pernah menikah. Nah, selanjutnya juga tidak sedang terganggu ingatannya ya, atau tidak mengalami gangguan jiwa begitu. Dan seterusnya adalah terdaftar dia sebagai pemilih. Gitu. Berikutnya dia bukan anggota TNI atau Polri ya. Sedangkan selanjutnya dia tidak sedang dicabut hak pilihnya. Ya biasanya begitu ya, dalam kasus-kasus tertentu ya ada beberapa orang memang kasus pidana begitu hak politiknya dicabut. Terus dia berdomisili di wilayah
setempat. Nah itu untuk pilkada begitu misalnya. Nah itu kemudian syarat-syaratnya. Nah, sahabat Bawaslu tadi secara jelas sudah dijelaskan oleh Pak Jul atau sahabat akrab dari Pak Majajuli ini. Mungkin saya panggil Bapak Pak Jul aja Pak ya. Siap. Baik. Kira-kira Pak, kalau dari pandangan Islam sendiri Pak ya, terkait pemilih ini, pasti kan ada tipe-tipe atau kriteria pemilih. Kalau di Islam sendiri, pemilih itu harusnya yang seperti apa sih Pak? Ya, begini ya, kalau kita misalnya melihat tentang karakteristik seorang pemilih, gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe sebenarnya ya pemilih ini. Yang pertama adalah pemilih yang rasional. Nah, pemilih rasional itu dia pemilih yang memiliki orientasi pada politik problem solving, begitu ya, yang berorientasi rendah pada faktor ideologi. Dia lebih melihat kepada kecenderungan misalnya kemampuan partai politik atau kontestan dari program-program kerjanya. Nah, boleh Pak sambil lihat kamera kesana. Kemudian ada pemilih kritis begitu ya. Selanjutnya pemilih kritis yaitu perpaduan ini tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kontestan dalam menuntaskan permasalahan. Nah, mereka ini pemilih kritis. Iya, pemilih kritis ini ya sebenarnya berorientasi pada hal-hal yang bersifat ideologis begitu ya, mengkritisi yang akan dipilihnya dan seterusnya. Dan kemudian adalah selanjutnya pemilih tradisional, yaitu pemilih yang memiliki ideologi yang sangat tinggi. Nah, dia tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau kebijakan kontestan karena dia hanya melihat dari latar belakang gitu ya, kemudian dari faktor agama dan seterusnya. Ini pemilih tradisional gitu. Nah, selanjutnya adalah pemilih skeptis. Nah, yaitu pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologis sebenarnya ya. Mereka ya mungkin bisa disebut lebih banyak di pemilih skeptis ini swing voters gitu ya, masa mengambang yang memang itu kemudian menjadi target para kontestan begitu untuk meyakinkan pemilih skeptis ini. Nah, begitu. Nah, tentu bagaimana kemudian kalau misalnya karena dalam memilih ini kan memilih seorang pemimpin begitu ya, dalam artian yang kita pilih adalah memilih seorang pemimpin. Nah, oke. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai pemilih dalam menghadapi sebuah pemilu kan begitu ya. Ya tentu harus kita dalam memilih itu, karena memilih itu sejatinya adalah memilih pemimpin begitu ya, yang kemudian pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap jabatannya, dan mereka kemudian yang diberikan mandat oleh para pemilih begitu untuk menjadi pemimpin. Nah, untuk itu saya kira pemilih ini harus tidak asal memilih begitu ya, dia harus menjadi pemilih cerdas. Gitu. Artinya begini, pemilih itu jangan jangan memposisikan diri sebagai objek, gitu ya. Nah, dia harus menjadi subjek, begitu. Harus menjadi subjek. Nah, kebanyakan kan lebih kebanyakan adalah banyak pemilih itu adalah menjadi objek, begitu ya. Menjadi dalam artian kemudian mereka kemudian diarahkan sedemikian rupa oleh kontestan dan sebagainya begitu ya, untuk memilih si kontestan tersebut tanpa melakukan pertimbangan, kemudian tanpa melakukan otokritik begitu ya dan sebagainya. Nah, ini tentu ke depan kita harus menjadi subjek. Karena apa? Karena memang nantinya
mereka itu yang diberikan mandat oleh kita untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Contoh ininya misalnya sudah digambarkan di Al-Quran dan Sunnah gitu ya, yang harus dipertimbangkan misalnya begini, ketika Allah memilih Talut sebagai Raja Bani Israel, disebutkan juga kelebihan Talut itu gitu ya. Kenapa Talut itu dipilih menjadi Raja Bani Israel? Karena yaitu karena dia itu punya ilmu yang luas dan juga tubuh yang kekar. Gitu. Nah itu salah satu contoh. Artinya ya itu juga sudah sudah digambarkan begitu ya, karena dari melihat keilmuannya, kemudian dari kesehatannya dan sebagainya begitu ya. Nah ini harus menjadi pertimbangan pemilih agar tadi kemudian ya kita menjadi pemilih yang cerdas, begitu ya. Baik, tadi sahabat Bawaslu penjelasan terkait dengan pemilih, bagaimana menjadi seorang pemilih dari segi pandangan Islam, Pak ya, dari cerita-cerita dari zaman Nabi atau zaman Rasulullah terdahulu juga sudah banyak gambaran pemilih itu harus seperti apa dan pemimpin yang seperti apa yang harus dipilih oleh pemilih, Pak ya. Jadi harus punya modal gitu maksudnya untuk memilih calon pemimpin atau pemilih pemimpinnya gitu. Nah, terakhir Pak, kalau untuk terkait dengan pengamalannya Pak ya di lapangan, maksudnya untuk pemilih ini ada nggak sih Pak kriteria khusus harus pemimpin yang seperti apa gitu? Secara khusus gitu disebutkan di Al-Quran harus pemimpin seperti apa yang harus dipilih? Ya begini, kalau misalnya kita merujuk, kita bersandar pertama dari dalam yang kita pilih adalah dari sifat-sifat Nabi, gitu ya. Dia apakah mengamalkan sifat-sifat Nabi begitu kan, dari sifat sidik gitu ya, kemudian sifat amanat, sifat tabligh dan sifat patonah. Nah, apakah misalnya seorang pemimpin kita yang kita pilih itu mempunyai kriteria dari keempat sifat itu? Nah, jika itu aja patokannya, ya, Pak ya? Jika itu ya cukup saya kira di situ gitu ya. Jangan sampai kemudian pemilih ini terjebak pada lipstick gitu ya. Begitu. Tampilan, casting gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya dia tidak mengenal begitu ya si orang tersebut. Kan banyak misalnya tiba-tiba ada orang yang baik 5 tahunan gitu ya, per 5 tahun dia baik gitu ya. Karena momennya harus baik gitu. Tapi setelahnya ya tidak tahu kemana begitu ya. Jangan sampai kemudian kita mengenal orang itu, baru kenal kemudian orang itu baik dan sebagainya ya kita langsung jatuh cinta begitu. Tapi ya tadi harus dilihat latar belakangnya dan harus sebagainya. Teliti Pak ya. Nah begitu. Terakhir Pak, saya dari tadi mungkin terakhir sudah sebahas sama Bapak ini. Terakhir lagi closing statement dari Bapak ya. Closing statement dari Bapak terkait dengan pemilih ini serta kutipan terkait tema kita kali ini. Ya, mungkin begini, pada akhirnya kita melihat dari hikmah sebuah botol, begitu ya, dalam memilih seorang pemimpin dan sebagainya. Begitu ya, kita lihat hikmah dari sebuah botol. Ketika botol itu diisi oleh air mineral gitu ya, atau air putih, itu harganya sekitar misalnya 5.000 gitu ya. Ketika botol tersebut diisi oleh jus begitu, dia berharga sekitar 10.000. Lalu kemudian kalau botol itu diisi dengan madu misalnya, dia berharga di kisaran ratusan ribu. Nah, dan ketika botol itu diisi oleh parfum,
Nah itu harganya bisa sampai jutaan, gitu ya. Tapi kalau botol itu kita isi dengan air kotor, ya, atau air got misalnya, maka itu tidak mempunyai nilai. Nah, artinya apa? Artinya tadi dalam melihat pemimpin itu hanya tidak dilihat dari casing saja, tapi apa isi di dalamnya, begitu ya. Sifat-sifat apa, latar belakang apa yang ada di dalamnya, begitu. Nah, itu ya mudah-mudahan dengan ikhtiar itu orang yang kita pilih itu adalah orang yang benar-benar amanah. Iya, baik Pak. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi penjelasan yang sangat lugas, padat, singkat dan cukup berbobot. Bagi saya ini berbobot banget ya, banyak pengetahuan yang saya dapat dan tentunya bagi sahabat Bawaslu semua. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberi pengetahuan, pemahaman serta memberi tingkat kecakapan kita, terutama sebagai pemilih dalam menentukan pemimpin selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya pada siang hari ini Pak. Sama-sama. Waduh, saya ini benar-benar spesial Pak, karena bisa mewawancarai seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Ini adalah semoga selalu sehat ya. Iya, semoga Bapak juga selalu sehat untuk sekeluarga dan semoga nanti perjalanan pulangnya dilancarkan Pak. Baik ya. Dan semoga di seluruh keluarga juga disehatkan dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Kita akhiri aja mungkin podcast kita kali ini Pak dengan tema kita tadi tentang pemilu, pemilih. Baik, kita cukupkan pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.